Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yuli Citra. Kali ini saya akan membahas tentang obesitas. Berikut adalah pembahasan tentang obesitas. Nah, apa itu obesitas? Obesitas adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami penumpukan lemak akibat kadar kolesterol tinggi. Penyebab obesitas disebabkan oleh faktor gaya hidup tidak sehat, misalnya kebiasaan makan makanan tinggi gula dan lemak, dan jarang berolahraga fisik. Hal ini menjadi kombinasi penyebab mengapa seseorang bisa mengalami obesitas, lantaran masukannya kalori ke dalam tubuh namun tidak diimbangi dengan berolahraga aktif untuk membakar kalori tersebut, hingga terjadi penumpukan lemak yang bisa menyebabkan obesitas. Berikut ciri-ciri seseorang yang mengalami obesitas. Seseorang yang mengalami obesitas umumnya akan menunjukkan gejala-gejala berikut ini: sulit tidur, merasakan nyeri di bagian punggung dan sendi, mengalami depresi, merasakan kelelahan dari ringan hingga ekstrim, mengalami kesulitan tidur, kurang aktif, napas tersengal-sengal, berkeringat berlebihan, biasanya, dan mengalami masalah kulit seperti bisul. Penyebab dan faktor resiko obesitas. Pemicu dan penyebab obesitas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, bukan hanya dikarenakan gaya hidup yang tidak sehat saja, melainkan 1. Penyakit tertentu. Obesitas atau penambahan berat badan bisa disebabkan oleh riwayat kesehatan tertentu, misalnya penyakit Cushing dan sindrom ovarium polikistik. Kedua penyakit ini bisa menyebabkan seorang mengalami kegemukan dan obesitas. 2. Faktor genetika. Faktor genetika juga memperbesar risiko seseorang mengalami obesitas. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bisa salah seorang tua kamu mengalami obesitas, maka peluang anak-anak terkena risiko obesitas menjadi 40-50%, sedangkan bila kedua orang tuamu mengalami obesitas, maka kemungkinan anak-anak terkena obesitas menjadi 70-80%. 3. Gangguan hormon. Hormon sangat berpengaruh besar terhadap kenaikan berat badan seseorang. Lantaran ketika hormon di tubuhmu tidak seimbang, dapat menyebabkan penumpukan lemak, nafsu makan naik, dan membuat kamu lebih sering lapar. Gangguan hormon ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan yang berasal dari hormon. 4. Kurang tidur. Kurang tidur memicu seseorang mengalami obesitas, di mana orang-orang yang memiliki jam tidur malam sedikit lebih gemuk dibandingkan orang-orang yang tidur malam cukup. Menurut American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa orang yang mengalami kurang tidur, tubuhnya membakar 5% kalori lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidur cukup, dan energi yang dikeluarkan setelah makan juga 20% lebih sedikit. 5. Pola makan tidak sehat. Faktor makan yang masuk ke tubuh juga memicu kamu mengalami obesitas. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalori seperti kentang goreng, makanan dan minuman berpemanis, minuman bersoda, coklat, dan daging merah. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkalori bisa berefek naiknya berat badan dan mengalami obesitas. Risiko komplikasi obesitas bukan membahayakan kesehatan saja loh, tetapi ada pula berbagai penyakit lainnya yang bisa ditimbulkan gara-gara kamu mengalami obesitas seperti di bawah ini. 1. Jantung dan stroke. Penyakit jantung dan stroke menjadi salah satu jenis penyakit yang paling ditakuti oleh masyarakat di dunia.
di mana seseorang yang mengalami obesitas dengan lingkar pinggang lebih dari 89 cm untuk wanita dan pria 102 cm sangat rentan terkena penyakit jantung. 2. Sleep apnea. Obesitas adalah salah satu pemicu sleep apnea, gangguan tidur yang membuat seseorang berhenti bernapas. Sementara waktu, kondisi ini bisa terjadi kepada penderita obesitas karena memiliki lebih banyak lemak di leher, sehingga melapisi saluran udara di belakang tenggorokan, di mana lemak tersebut membuat seluruh udara di leher semakin sempit dan akhirnya menyebabkan masalah pernapasan. 3. Diabetes. Diabetes bisa dipicu oleh obesitas yang diakibatkan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula. Kebiasaan ini dapat menyebabkan kamu rentan terkena diabetes tipe 2. Namun, bukan hanya karena banyak mengkonsumsi makanan mengandung gula saja, melainkan ketika kamu mengkonsumsi makanan kurang sehat juga bisa memicu diabetes. Bahkan, penumpukan glukosa dalam darah bisa menyebabkan rusaknya pembuluhan darah dan mengakibatkan risiko terkena serangan jantung, stroke, dan gangguan ginjal. 4. Osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit radang sendi yang diakibatkan oleh penipisan dan kerusakan tulang rawan. Jenis penyakit tulang ini bisa dipicu dari obesitas, lantaran tulang lutut harus menanggung beban 6-7 kali berat badanmu saat berdiri. Bila kamu memiliki berat beban 100 kg, berarti lutut kamu harus menanggung beban seberat 600-700 kg. Semakin berat tubuhmu, kamu berisiko mengalami osteoartritis akibat obesitas. Keempat, komplikasi penyakit di atas bisa dipicu oleh obesitas. Oleh karenanya, langkah pencegahan menjadi cara efektif untuk terhindar dari risiko obesitas yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit lainnya. Pengolahan dan pencegahan obesitas. Cara mengatasi obesitas bisa dilakukan dengan melibatkan dokter gigi, dokter endokrin, atau psikiater dengan menerapkan program penurunan berat badan, perubahan pola makan, atau menerapkan diet sehat, meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga, yaitu berjalan kaki, jogging, dan bersepeda. Mengubah kebiasaan makan dengan melakukan konsultasi dengan psikiater untuk mengubah emosi dan pola pikir. Dukung pencegahan obesitas dengan online. Mungkin kamu yang masih bingung bagaimana cara menjaga pola makan sehat di kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menambahkan asupan gizi bagi tubuh yang tidak membuat badan kamu gemuk dengan minum susu online aktif. Dengan minuman susu online aktif, kamu bukan hanya melindungi kesehatan tulangmu saja, melainkan kamu juga sudah menerapkan pola hidup sehat dengan menjauhi makanan atau minuman kurang sehat yang bisa memicu berbagai penyakit. Salah satunya mengurangi risiko tekanan obesitas akibat kegemukan. Cukup sampai di sini saja pembahasan tentang obesitas. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.